Sosok Nilma menjadi bagian penting di balik perjuangan Jumria, lansia asal Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang akhirnya berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. Jumria sebelumnya viral usai ditunjuk sebagai ikon jemaah haji karena kisah perjuangannya menabung dari hasil bertani dan berkebun selama bertahun-tahun oleh media asal Arab Saudi. Di balik perjuangan tersebut ada sang cucu Nilma yang setia mendampingi seluruh proses administrasi hingga persiapan keberangkatan neneknya ke Tanah Suci. Nilma mengaku sejak awal dirinya sempat ragu membantu proses pengurusan haji sang nenek. Namun dukungan keluarga membuatnya mantap mendampingi Jumria hingga seluruh tahapan selesai. Nilma menjelaskan nenek Jumria sehari-hari bekerja sebagai petani dan berkebun. Jumria menggarap sawah pribadi sekitar 20 are dan juga menjaga kebun milik orang lain. Meski usianya sudah 70 tahun, ia masih aktif mencangkul dan menanam sendiri padi di sawahnya. Sementara di kebun, Jumria menanam jagung dan ubi untuk dijual maupun dikonsumsi sendiri. Hasil panennya ditabung sedikit demi sedikit, kadang cuma 100.000 hingga 200.000 rupiah. Jumria diketahui telah menunggu selama 15 tahun sejak mendaftar haji 2011 silam. Bahkan saat pelunasan biaya haji, pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan. Di mata keluarga, Jumria dikenal sebagai sosok pekerja keras dan ramah. Diketahui nenek Jumria tinggal di rumah kayu sederhana di belakang kebun yang dijaganya. Ia tinggal sendiri tanpa suami maupun anak. Meski begitu, ia tetap mandiri dan tak pernah menyerah mewujudkan impiannya berhaji. Karena itu yang pengurus haji itu dan berangkat ke dunia nanti. Bu, tadi persiapannya waktu untuk ambil koper, Bu, di Kementerian Haji. Kan waktu dari Depak ikut sama temannya nenek tuh yang naik mobil. Nah, terus naik PT-PT dari Batangasnya begitu. Nanti di Pertamina situ di depan nanti saya jemput pakai motor. Sampai di sini. Jadi kita yang kemas semua barang-barangnya, Bu, ya? Iya, saya. Belanjakan kayak cemilan-cemilan. Apa saja isinya tuh kopernya, Bu? Kayak pakaian, Indomie, wafer-wafer, begitu kayak yang kering-kering juga, yang kering-kering kayak kue kering, ikan kering begitu. Banyak juga bukannya nih, Bu, ya? Banyak kan ibu bilang nanti kalau ndak bisa dihabiskan kasih temannya tuh berbagi di sana. Iya. Nah, terus komunikasinya sampai saat ini sudah pernah berhubungan? Sudah. Apa katanya? Alhamdulillah nenek sehat-sehat. Kemarin itu sudah cek kesehatan rutin di sana. Alhamdulillah baik semua. Ya. Oh, berarti komunikasinya lewat mana ini? Lewat teman. Oh, temannya nenek. Jadi teman di satu ya? kamarnya ya. Kebetulan saya minta nomor HP-nya saya sering dikirimi foto. Iya. Ya memang nenek udah punya alat komunikasi, Bu? Enggak, cuma HP kecil. Oh, HP komunikasi. Enggak tahu pakai HP. Oh, dan enggak bisa membaca juga katanya, Enggak bisa Bu, ya? membaca. Oh, seperti itu ya. Iya. Oke. Kemarin waktu manasik sempat didatangi sama Kemenhaj juga katanya, Bu? Iya, dia yang kebetulan dia diundang untuk ceramah manasik sama ibu sama nenek. Ada pesan khusus dari Pak Ahmad Yadin? Ya dikasih kayak bagaimana deh, dikasihan maksudnya heran lihat rumahnya nenek. Oh, betul-betul ini nenek kayak mau berhaji dengan kondisinya nenek rumahnya yang seperti ini tuh yang sederhana sekali.
sampai betul-betul mau berhaji begitu. Seperti itu Bu. Iya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu keseharian Nenek Jumriah ini di kampung ini seperti apa sih? Kayak bertani, kayak berkebun begitu. Ya, biasanya kebun yang dijaga ini katanya bukan punya orang lain ya, Bu? Iya, punyanya orang lain itu dijaga. Biasa di situ dikasih uang kayak ya gajinya tuh ada kalau datang orang pemiliknya itu kebun, baru dikasih uang kayak begitu. Dia disisihkan sebagian sama dengan hasil kayak hasil anunya tuh kebun sama sawahnya begitu. Nah, untuk sawahnya sendiri ini katanya dikerjakan sendiri ya, Iya. dibajak sendiri begitu. Iya. Untuk proses tanamnya juga ya. Iya. Nah, ini kalau biasanya hasil tanamnya yang dijual, Bu? Iya, hasil tanamnya dijual sebagian, kayak dimakan sebagian begitu. Nah, selama proses pendaftaran haji si nenek ini yang bantu siapa sih, Bu? Saya Iya. terdekat tuh dari rumahnya nenek Mm-mm. gitu. Diantar bolak-balik ke Kabupaten Maros ya. Iya. Terus biasanya untuk yang bantu ke bank kita juga. Iya, yang waktu kayak pelunasan begitu, saya yang bantu. Ya, Ibu, si nenek Jumriah ini tinggal di rumah ini sama siapa, Bu? Sendiri. Sejak meninggal kedua orang tuanya, tinggal di rumah ini sendiri. Dia menunggu mendaftar haji di tahun berapa sih, Bu? 2011. 2011, kurang Baru lebih 15 tahun Ya, atau 16 tahun kayak itu. ya. Nah, kepribadiannya si nenek sendiri di mata keluarga bagaimana sih, Bu? Alhamdulillah baik, Ya. ramah begitu. Pekerja keras juga ya, Bu Iya, ya? pekerja keras karena mungkin tidak ada suaminya, tidak ada anaknya sendiri, Mm-mm. mungkin dia begitu. Kita sendiri sebagai apanya si nenek, Bu? Kalau saya cucu dari nenek saya, sepupu dengan nenek Jumariah. Mm-mm. Terus katanya tadi si nenek ini biasanya tinggal di rumah ini saja ya? Iya. Jarang bergaul sama tetangga, Bu, atau bagaimana? Iya, mungkin karena sibuk di sawah, di kebun, makanya jarang ke rumah, ke begitu keluar. Untuk kebunnya sendiri biasanya ditanamnya apa saja, Bu? Kayak ubi, jagung, kayak begitu. Itu nantinya dijual di Iya. pasar atau dijual di sini? Biasa dijual di sini saja. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.